Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat koi semua, masih kembali lagi bersama saya di channel Pemula Koi. Tak bosan-bosannya di sini saya berbagi pengalaman tentang penanganan kolam dan ikan koi agar koi kita sehat dan kita bisa menikmati keindahannya. Di video sebelumnya saya telah menerangkan bagaimana cara penanganan ikan koi yang baru dibeli sebelum masuk ke kolam utama. Ada treatment khusus kepada ikan yang baru itu sebelum masuk kolam. Apa itu? Mari kita bahas bersama-sama. Pernahkah para pecinta koi di sini diiming-imingi sama penjual ikan, biasanya di pasar ikan atau di tengkulak-tengkulak, bahwa ini ikan lolos karantina? Pasti sangat menggiurkan kan, tanpa dikarantina dulu di rumah dan penjual sudah bilang ini lolos karantina, tinggal masuk kolam. Padahal itu cara yang salah. Harusnya ikan yang baru itu dikarantina dulu dengan treatment khusus agar bakteri-bakteri pembawa yang dari kolam asal itu mati. Apalagi kalau kita membeli ikan dari petani ikan atau di kolam lumpur, itu lebih berbahaya lagi. Ikan banyak membawa bakteri-bakteri yang lebih jahat. Di kolam-kolam lumpur itu kebersihannya kurang terjaga, berbeda dengan kolam beton. Memang sih, kalau di kolam lumpur ikan lebih cepat besar dibandingkan kita memeliharanya di kolam beton, karena ketersediaan makanan lebih besar di kolam lumpur itu, terutama plankton dan cacing. Biasanya itu makanan tambahan-tambahan. Beda dengan di kolam beton, makanan itu berasal dari lumut, kalau nggak dari lumut, dari pelet yang kita kasih. Kalau pengalaman saya, saat ikan baru datang di rumah, ikan direndam ke dalam bak karantina bersama bungkus-bungkusnya serta air dari asalnya sana, agar ikan menyesuaikan suhu sebelum masuk ke dalam bak karantina tersebut. Perendaman untuk menyesuaikan suhu ikan terhadap suhu air yang ada di bak karantina dilakukan selama 30 sampai 45 menit. Setelah perendaman dirasa cukup, angkat ikan beserta wadahnya itu, kemudian kita sediakan cairan PK ke dalam bak untuk membasuh
ikan baru tersebut sebelum masuk ke bak karantina. Kurang lebih perendaman 15 detik saja, karena PK dikenal sangat keras, obat keras. Dan cara membuat cairan PK itu cukup sedikit sekali. Yang penting airnya berubah menjadi ungu, udah itu bisa untuk membersihkan ikan sebelum masuk bak karantina. Untuk penanganan ikan karantina, ikan baru sama ikan yang sakit, kalau saya pribadi berbeda caranya. Kalau ikan baru cukup memakai heater sama garam, aerator, serta filter. Tapi kalau karantina ikan karena sakit kayak jamur, aeromonas, itu ditambah antibiotik sejenis amoxicillin kalau saya. Siapkan bak karantina, diisi dengan garam ikan secukupnya, pasang heater dengan suhu 32 derajat, dan aerator sama filter untuk kejernihan dan kebersihan air di bak karantina tersebut. Setelah bak karantina sudah siap dan ikan sudah direndam ke dalam PK selama 15 detik, lalu ikan dimasukkan ke dalam bak karantina. Pantau ikan selama kurang lebih 3-5 hari. Jika ikan tersebut merasa lincah dan sehat, boleh dikasih makan di hari kelimanya sampai hari ketujuh. Jika ikan merasa sehat dan lincah, siap untuk dimasukkan ke dalam kolam utama. Lalu ada yang bertanya, fungsi garam gunanya untuk apa saat melakukan karantina ikan, terutama ikan yang baru? Fungsinya yang pertama, ikan baru itu kan melakukan perjalanan jauh, pasti ikan itu akan stres, dan fungsinya garam itu untuk menenangkan ikan agar tidak stres lagi dan menenangkan ikan. Dan yang kedua, fungsi dari garam adalah membunuh bakteri jahat dari kolam asal. Makanya ikan yang baru itu wajib dikarantina sebelum masuk kolam utama, karena membawa bakteri jahat dari kolam asal, takutnya menulari ikan-ikan lama milik kita. Lalu garam ikan itu apakah boleh menggunakan garam dapur? Nggak boleh. Kalau garam dapur itu mengandung iodium, yang katanya para master-master koi, garam beriodium itu tidak baik buat ikan koi. Garam ikan itu banyak dijual di toko-toko akuarium. Garam ikan itu seperti modelnya kayak kalau di tempat saya itu garam grosok, karena tidak mengandung iodium. Nah, lanjut lagi ke materi tadi. Setelah bak karantina siap, pantau terus ya ikannya selama 3-5 hari, dan dipuasakan selama 3-5 hari itu. Jika terlihat lincah, baru dikasih makan di hari berikutnya sampai seminggu. Pakai filter agar kebersihan air bak karantina terjaga. Pantau terus pokoknya ikannya sampai terlihat lincah. Setelah kurang lebih 7 hari dan tubuh ikan dilihat tidak ada luka atau jamur dan sejenisnya, dan terlihat lincah dan makannya lahap,
ikan siap dimasukkan ke dalam kolam utama. Dan hal yang penting ya, setiap hari air di bak karantina diganti sebanyak kurang lebih 50%, diganti dengan air baru dan dikasih bahan-bahan seperti yang awal tadi kayak garam kalau untuk ikan baru. Kalau ikan yang sakit, garam sama antibiotik dikasih juga. Setelah dianggap ikan lolos karantina, ikan diangkat dari bak karantina dan siapkan cairan PK di bak tersendiri untuk membilas ikan tersebut selama kurang lebih 15 detik. Setelah 15 detik direndam dan digosok-gosok, ikan dicuci terlebih dahulu atau direndam dengan air bersih di tempat yang terpisah. Setelah dibersihkan, ikan siap masuk ke kolam dan ikan bisa berenang-renang dengan ikan kita yang lama. Jadi penduduk baru untuk kolam kita. Mantap. Memelihara ikan koi itu pertamanya sih susah. Dulu aku memelihara pertama itu 30 ekor mati semua. Soalnya tidak tahu ilmu dasar dari memelihara ikan koi tersebut. Dan dulu kolam baru running kira-kira 1 minggu. Kurang dari 1 minggu udah saya masukkan ikan, tapi kecil-kecil. Dan alhasil ikan belum saya karantina tapi langsung saya masukkan malah mati semua, luput. Sampai istri saya nangis-nangis ikannya pada mati semua. Dikiranya ikannya yang dari sana berpenyakit, padahal kitanya aja yang penanganannya ikan baru itu yang salah, harusnya dikarantina dulu. Dan kolam baru itu juga ada treatment khusus, seperti video yang sebelum-sebelumnya saya sudah upload tentang cara penanganan kolam koi baru. Dan ternyata ilmu koi itu juga banyak, ternyata nggak cuma nyemplung ikannya. Sekali nyemplung aja ikan langsung mati kalau tidak ada treatment khusus. Dan para senior koi bilang, rawatlah air dulu, nanti air akan merawat ikanmu. Cukup sekian pengalaman saya dalam penanganan ikan koi yang baru. Semoga bermanfaat bagi teman-teman pecinta koi yang lain. Bila ada saran dan kritik, silakan komen di bawah. Sekian dan terima kasih. Salam amis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.